Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang Al-Andalus warisan Islam Spanyol. Tanpa berlama-lama mari kita mulai. Sebelumnya untuk yang belum subscribe mohon diklik tombol subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Al-Andalus, sekilas warisan Islam Spanyol. Pada tahun 711 Masehi, pasukan Muslim dari Afrika Utara menyerbu semenanjung Iberia, yang saat itu dikuasai oleh kerajaan Visigoth. Dalam waktu singkat, pasukan Muslim berhasil mengalahkan Visigoth dan mendirikan sebuah pemerintahan Islam di wilayah tersebut. Periode ini dikenal dengan nama Al-Andalus, yang berlangsung selama lebih dari 7 abad. Invasi Muslim ke semenanjung Iberia, yang saat itu dikuasai oleh kerajaan Visigoth, merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam dan Eropa. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Kristen di wilayah tersebut dan dimulainya era baru peradaban Islam di Eropa. Invasi Muslim dipimpin oleh Tariq bin Ziyad, seorang jenderal Muslim dari Afrika Utara. Tariq bin Ziyad berhasil mendarat di semenanjung Iberia melalui Selat Gibraltar, yang kemudian dinamai dengan namanya. Pasukan Muslim berhasil mengalahkan pasukan Visigoth dalam pertempuran di Guadalete, dan kemudian merebut kota-kota penting di semenanjung Iberia, termasuk Toledo dan Cordoba. Ada beberapa faktor yang menyebabkan invasi Muslim ke semenanjung Iberia, termasuk 1. Kemunduran Kerajaan Visigoth. Kerajaan Visigoth pada saat itu sedang mengalami kemunduran. Kerajaan ini terpecah-pecah menjadi beberapa kerajaan kecil, dan masing-masing kerajaan saling berperang satu sama lain. 2. Kekuatan militer Muslim. Pasukan Muslim saat itu merupakan pasukan yang kuat dan terorganisir. Pasukan ini telah berhasil menaklukkan berbagai wilayah di Afrika Utara dan Timur Tengah. 3. Keinginan untuk menyebarkan Islam. Para pemimpin Muslim ingin menyebarkan Islam ke wilayah-wilayah baru. Semenanjung Iberia merupakan wilayah yang strategis untuk menyebarkan Islam ke Eropa. Invasi Muslim ke semenanjung Iberia berlangsung selama beberapa tahun. Pada akhirnya, pasukan Muslim berhasil menguasai sebagian besar wilayah semenanjung Iberia. Wilayah ini kemudian dikenal dengan nama Al-Andalus. Berikut adalah beberapa dampak dari invasi Muslim ke semenanjung Iberia. 1. Berakhirnya kekuasaan Kristen di semenanjung Iberia. Kerajaan Visigoth runtuh, dan wilayah semenanjung Iberia dikuasai oleh umat Islam. 2. Munculnya peradaban Islam di Eropa. Al-Andalus menjadi pusat peradaban Islam di Eropa. Wilayah ini mengalami perkembangan pesat di berbagai bidang, termasuk arsitektur, seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. 3. Adanya interaksi antara umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Masyarakat Al-Andalus terdiri dari berbagai agama, termasuk Islam, Kristen, dan Yahudi. Interaksi antara umat beragama ini memberikan dampak positif bagi perkembangan peradaban di Al-Andalus. Wilayah ini mengalami perkembangan pesat di bidang-bidang seperti arsitektur, seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan dan seniman Muslim dari Al-Andalus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan peradaban Islam dan Eropa. Salah satu warisan paling penting dari Al-Andalus adalah arsitekturnya yang megah. Masjid-masjid, istana, dan menara-menara yang dibangun di Al-Andalus merupakan contoh-contoh arsitektur Islam yang indah dan unik. Istana Alhambra di Granada dan Masjid Cordoba adalah dua contoh yang paling terkenal dari arsitektur Al-Andalus. Selain arsitektur, Al-Andalus juga memiliki tradisi seni dan sastra yang kaya. Para penyair, seniman, dan musisi Muslim di Al-Andalus menciptakan karya-karya yang indah dan berpengaruh. Karya-karya ini tidak hanya dinikmati oleh masyarakat Muslim, tetapi juga oleh masyarakat Kristen dan Yahudi di Al-Andalus. Al-Andalus juga dikenal sebagai tempat yang toleran dan beragam. Masyarakat Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan secara damai di wilayah ini. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk budaya, agama, dan politik. Al-Andalus akhirnya jatuh ke tangan Kristen pada abad ke-15. Namun, warisan peradaban Islam di Al-Andalus tetap bertahan hingga saat ini. Warisan tersebut dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Spanyol, seperti bahasa, arsitektur, dan budaya. Salah satu warisan paling penting dari Al-Andalus, Masjid Cordoba, juga dikenal sebagai Masjid Agung Cordoba, adalah sebuah masjid yang terletak di kota Cordoba, Spanyol. Masjid ini merupakan salah satu masjid terbesar di dunia dan merupakan salah satu contoh arsitektur Islam yang paling indah dan unik.
Masjid Cordoba dibangun pada abad ke-8 Masih oleh Abd al-Rahman I, khalifah pertama kekhalifahan Umayyah di Al-Andalus. Masjid ini dibangun di atas bekas sebuah gereja Visigot, dan kemudian mengalami berbagai perubahan dan perluasan hingga abad ke-10. Salah satu fitur yang paling menonjol dari Masjid Cordoba adalah mihrabnya. Mihrab ini terbuat dari marmer dan batu pualam, dan dihiasi dengan kaligrafi dan hiasan-hiasan yang indah. Mihrab ini merupakan salah satu contoh seni Islam yang paling terkenal di dunia. Fitur lain yang menonjol dari Masjid Cordoba adalah kubah-kubahnya. Kubah-kubah ini terbuat dari batu bata dan dihiasi dengan hiasan-hiasan yang indah. Kubah-kubah ini memberikan kesan yang luas dan megah pada masjid ini. Masjid Cordoba merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO. Masjid ini merupakan simbol penting dari peradaban Islam di Al-Andalus, dan merupakan salah satu tujuan wisata paling populer di Spanyol. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang Masjid Cordoba. 1. Masjid ini memiliki luas sekitar 23.400 meter persegi, dan dapat menampung hingga 20.000 orang. 2. Masjid ini memiliki 856 pilar yang terbuat dari marmer dan batu pualam. 3. Kubah-kubah masjid ini terbuat dari batu bata dan dihiasi dengan hiasan-hiasan yang indah. 4. Masjid ini memiliki mihrab yang terbuat dari marmer dan batu pualam, dan dihiasi dengan kaligrafi dan hiasan-hiasan yang indah. Masjid Cordoba merupakan salah satu contoh terbaik dari arsitektur Islam. Masjid ini merupakan karya seni yang indah dan unik, dan merupakan simbol penting dari peradaban Islam di Al-Andalus. Warisan paling penting dari Al-Andalus yang lain adalah Istana Alhambra, sebuah kompleks istana dan benteng yang terletak di kota Granada, Spanyol. Istana ini merupakan salah satu contoh arsitektur Islam yang paling indah dan unik di dunia. Istana Alhambra dibangun pada abad ke-13 Masih oleh Bani Nasr, sebuah dinasti Muslim yang memerintah Al-Andalus pada saat itu. Istana ini dibangun di atas Bukit Sabika, yang menawarkan pemandangan kota Granada yang indah. Istana Alhambra terdiri dari berbagai kompleks, termasuk Alcazaba, Medina, dan Generalife. Alcazaba merupakan bagian tertua dari istana ini, dan merupakan benteng pertahanan yang dibangun untuk melindungi kota Granada. Medina merupakan bagian utama dari istana ini, dan berisi berbagai bangunan penting, termasuk istana-istana, masjid, dan perpustakaan. Generalife merupakan sebuah taman yang indah, dan merupakan tempat favorit para Sultan Bani Nasr untuk bersantai. Salah satu fitur yang paling menonjol dari Istana Alhambra adalah penggunaan dekorasi yang indah. Dinding-dinding istana ini dihiasi dengan kaligrafi, hiasan-hiasan geometris, dan motif-motif tumbuhan. Dekorasi ini memberikan kesan yang mewah dan elegan pada istana ini. Istana Alhambra merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO. Istana ini merupakan simbol penting dari peradaban Islam di Al-Andalus, dan merupakan salah satu tujuan wisata paling populer di Spanyol. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang Istana Alhambra. 1. Istana ini memiliki luas sekitar 17 hektar, dan terdiri dari lebih dari 200 bangunan. 2. Istana ini dibangun dengan menggunakan berbagai bahan, termasuk batu bata, marmer, dan batu pualam. 3. Dinding-dinding istana ini dihiasi dengan kaligrafi, hiasan-hiasan geometris, dan motif-motif tumbuhan. 4. Istana ini merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO. Istana Alhambra merupakan salah satu contoh terbaik dari arsitektur Islam. Istana ini merupakan karya seni yang indah dan unik, dan merupakan simbol penting dari peradaban Islam di Al-Andalus. Terima kasih banyak sudah menonton, jangan lupa diklik tombol like dan subscribe-nya ya agar saya bisa lebih semangat membuat video. Sampai jumpa.